mengambil 4 poin dari moto hidup saya, yaitu niat, berjuang, menang, implementasikan. Bagaimana caranya? Teman-teman harus niat dulu di dalam hati teman-teman. Saya mau niat, saya ingin membuat sebuah perubahan walaupun hal itu hal kecil. Contohnya, teman-teman mendapat sebuah pamflet pemberitahuan oleh Kemenkes, Kementerian Kesehatan kita, mengenai di rumah aja, jangan kemana-mana untuk memutuskan rantai dari COVID-19 ini. Terus teman-teman bagikan kepada di Instagram teman-teman, di Facebook teman-teman, di WA teman-teman, dan lain-lain. Itu adalah sebuah perubahan hal kecil teman-teman. Lalu setelah itu teman-teman berjuang agar teman-teman dari kalian itu membaca pamflet, isi pamflet, dan melaksanakan isi pamflet itu. Yang ketiga, teman-teman udah merasa itu semua sudah terlaksana, maka teman-teman udah dinyatakan menang, berhasil untuk tahap 1 perubahan ini. Yang keempat, teman-teman implementasikan. Teman-teman mintalah kepada rekan-rekan teman-teman itu untuk, ayo kita share lagi yuk kita membuat sebuah perubahan. Gimana kalau kita membuat sebuah gerakan yuk, yaitu donasi peduli kepada masyarakat, membagikan hand sanitizer, masker, ataupun lainnya. Itu cara saya untuk membuat sebuah perubahan. Saya niat dulu di dalam hati saya bahwa saya yakin, saya percaya saya bisa. Bila niat itu sudah berkeliling di otak kita, maka akan kita lakukan pasti. Bagaimana cara mengajak anak-anak yang sangat tidak suka pramuka agar mereka tahu betapa asiknya pramuka itu? Salah satu caranya, buat mereka berkecimpungan ke dalam pramuka. Gimana sih Kak caranya? Yang pertama, kalau misalnya kamu lagi latihan pramuka, ajak dia, suruh dia nonton, terus kamu jelasin. Jadi kalau kita kegiatan kayak gini, ajak dia main yel-yel, ajak dia yang asik-asik dulu. Karena kenapa? Karena beberapa orang yang tidak suka pramuka itu, dia berstatement bahwasanya pramuka itu suka dibully, kamu disuruh push up, kamu disuruh sit up, nanti jalan jongkok, dan lain-lain. Itu yang mereka gambarkan di dalam pikiran dia, kenapa mereka tidak suka dengan pramuka. Yang kedua, ketika kamu lagi ada kegiatan-kegiatan, ajak dia, cemplungin dia ikut. Contoh kan ada beberapa lomba-lomba di kegiatan itu kayak pioneering, terus baris berbaris, lomba masak, lomba pidato, lomba nyanyi. Contoh teman kamu suka nyanyi nih, kamu aja, ikut yuk, nanti ikut lomba musikalisasi puisi, bantu pramuka, mau nggak gitu. Setelah dia diikut sertakan dalam sebuah kegiatan, pasti beberapa orang itu akan merubah statementnya, oh ternyata pramuka itu asik ya. Seperti itu salah satu contohnya. Halo Anida, saya izin menggunakan VN ya, biar teman-teman lebih jelas. Bagaimana cara? Di sini saya ambil kutipannya itu, bagaimana cara untuk bergerak. Seperti itu. Nah, teman-teman, perlu kita pahami, perlu kita sadari, untuk melakukan sebuah pergerakan, kita bisa mulai dari diri kita sendiri. Saya contohkan yang sedang saya garap sekarang, yaitu peduli COVID, orang hitam peduli COVID-19. Orang hitam peduli COVID-19 itu, orang hitam peduli COVID-19 itu awal mulanya saya sendiri yang bergerak. Dengan hal simpel saja sih, saya menggunakan motor, bawa masker, bawa hand sanitizer, saya bagikan kepada rekan-rekan yang membutuhkan di jalan. Itu saya sendiri. Lalu saya mau posting ke Instagram saya, ayo yang mau bantu COVID-19 bisa ke rekening ini. Respon teman-teman saya alhamdulillah baik semua. Teman-teman saya mengatakan seperti ini, yuk saya nggak punya uang tapi saya mau ikut bergerak, boleh nggak? Saya jawab, boleh, silakan. Lalu untuk di Jumat berikutnya, saya membagikan bersama teman saya. Teman saya yang tidak memiliki uang tapi dia ingin bergerak membantu. Jadi hal kecil yang dimana sulit untuk bergerak itu kita dulu yang mulai. Kita lakukan. Lalu teman-teman pasti termotivasi kepada kita untuk ikut juga.
Atau teman-teman juga bisa foto lalu bikin tulisan. Saya contohkan, bos, kakek tua berumur 58 tahun ini sedang melakukan aktivitasnya di kegiatan di mana kita sedang ada wabah COVID-19. Dia kehilangan pekerjaannya sehingga dia harus mencari hingga larut malam. Contoh tulisannya seperti itu. Terus teman-teman share. Pasti ada teman-teman kamu yang ya Allah kasihan banget, tempatnya di mana? Boleh nggak nanti ikut gitu. Jadi sebuah pergerakan itu sebenarnya tidak sulit. Tetapi bagaimana cara kita mau niat dulu. Jadi bergerak itu bisa dari diri sendiri. Saya contohkan lagi seperti Kak Yongki. Kak Yongki membuat sebuah forum diskusi, sharing forum Arum bersama saya dan Kak Yuda. Yang pertama Kak Yuda. Itu adalah sebuah pergerakan teman-teman. Pergerakan mengajak orang-orang. Dan juga mungkin ini adalah sebuah pergerakan yang dimana Kak Yongki mau mengenal teman-teman 34 provinsi, memberi pemahaman kepada 34 provinsi bahwasannya pramuka seperti ini loh. Itu salah satunya pergerakan yang dilakukan oleh Kak Yongki. Kak Yongki mungkin dia melakukan pergerakan ini awal mulanya itu sendiri. Setelah itu dibantu dengan rekan-rekannya, dengan sponsorship mungkin, dan lain-lain seperti itu. Halo Nagita, saya izin menjawab ya. Inti poin yang saya ambil dari pertanyaan kamu yaitu banyak orang yang menuntut pramuka untuk dihilangkan saja karena dianggap tidak berfaedah sama sekali. Nah, kita sebagai anggota gerakan pramuka tentu merasa marah akan hal itu, Kak. Jadi bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut? Seperti yang saya tulis, jangan pernah menyalahkan organisasinya, tetapi salahkanlah orangnya. Teman-teman perlu ketahui juga bahwasannya yang terseret arus sungai dan beberapa pembina pramuka yang melakukan perbuatan asusila itu sudah diklarifikasi oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Seperti itu. Nah, bagaimana cara kita untuk mengatasinya dan menyikapinya? Yang pertama, teman-teman harus pahami dulu kontrol diri teman-teman bahwasannya jangan terbawa emosi juga. Biarkan terlebih dahulu, biarkan mereka berstigma dulu, berbicara dulu, mengungkapkan sebuah perasaannya, argumennya, dan lain-lain. Setelah itu, teman-teman naiklah ke atas, menyikapi hal itu dengan cara jangan pernah menyalahkan organisasinya, tetapi salahkan orangnya. Memang, tahun ini banyak sekali permasalahan-permasalahan yang dimana gerakan pramuka sendiri ikut terseret, sehingga banyak orang yang menganggap tidak usah ada lagi kegiatan pramuka tidak berfaedah, pramuka itu hanya buang-buang uang, dan lain-lain. Cara kita untuk menyikapi hal itu tentu hal yang sedikit mudah kalau menurut saya, yang dimana pilihlah kegiatan-kegiatan pramuka yang memang berfaedah kepada kalian. Dan jangan mengikuti kegiatan pramuka yang menurut kalian itu membahayakan diri kalian sendiri. Pramuka itu nggak seperti apa yang kalian pikirkan. Dan nyatanya, teman-teman perlu pahami, 34 provinsi ini, setengah dari gubernur yang ada di Indonesia ini adalah anak pramuka. Mereka aja bisa sukses seperti itu, kenapa pramuka harus dihilangkan? Apakah yakin Anda berpikiran bahwasannya pramuka itu tidak berfaedah? Padahal kita ketahui pramuka lebih dulu ada dibandingkan dengan ekstrakurikuler yang lain. Orang-orang yang berkecimpungan di pramuka itu adalah pahlawan-pahlawan bangsa. Jadi untuk kita menyikapi hal ini, tenangkan dulu diri kalian.
Setelah itu buatlah sebuah perubahan. Entah itu teman menggunakan 4 keterampilan berbahasa yang saya bilang tadi. Yang pertama, kalian itu membaca, menyimak, menulis, berbicara. Teman-teman buat sebuah puisi contohnya. Teman-teman ungkapkan di situ perasaan teman-teman bahwasanya pramuka itu tidak seperti yang kalian pikirkan, bahwasanya pramuka itu enak, asik, dan lain-lain. Untuk menyikapi hal itu tuh sedikit gampang kalau menurut saya. Jangan termudah terhasut akan teknologi, terikat akan aplikasi, dibutakan oleh duniawi. Terkadang kita yang menjadi anak pramuka itu merasa marah karena kita tidak bisa mengontrol dirinya. Padahal anak pramuka memiliki peran penting di masyarakat. Ada beberapa poin kita perlu menggunakan teknologi, ada beberapa poin yang kita tidak perlu menggunakan teknologi. Jadi teman-teman harus balance antara teknologi dengan kerja nyata. Tidak semua hal itu harus diutarakan dengan teknologi. Seperti beberapa statement yang saya buat sini, jangan terjebak akan teknologi, terikat akan aplikasi, dibutakan oleh duniawi. Jadi bagaimana cara kita untuk menerapkan? Mungkin ada beberapa kegiatan yang saya sebutkan di sini, yaitu Mobile Legends. Kalian menggunakan teknologi handphone, bikin sebuah permainan perang-perang bareng, kan itu kan Mobile Legends kan sekilas kita untuk membasmi musuh. Lalu kita implementasikan kepada masyarakat, kita terapkan kepada masyarakat ataupun anggota kita. Nah, dari pelajaran Mobile Legends ini kita mendapat kesimpulan bahwasannya musuh itu akan kalah bila terjadi seperti ini. Seperti itu. Atau teman-teman bisa menggunakan aplikasi Quizy, Kahoot. Jadi setelah teman-teman menggunakan teori pramuka ini, siapa nama bapak pramuka lahir tanggal berapa, lalu teman-teman bisa menggunakan tanya jawabnya menggunakan Quizy atau Kahoot. Silakan teman-teman membuka handphonenya, download Kahoot, download Quizy, kita tes otak kalian, apakah kalian paham atau tidak, seperti itu. Jadi beberapa poin bisa menggunakan teknologi, beberapa poin tidak. Karena kenapa? Contoh, kamu mau terjun ke masyarakat, kamu mau ngecat Wisma atau kamu bakalan nyapu Buperta, gak mungkin kan kamu pakai teknologi. Kalau memang teknologinya sudah ada, ya silakan, seperti itu. Halo Kak Yani, apa kabar? Di sini ada 2 poin yang saya ambil, yaitu apakah peran tersebut dapat dijalankan dan apakah pramuka dapat mengatasinya. Jawabannya, kalau menurut pandangan saya, itu dapat diatasi. Dan pramuka dapat menjalaninya sesuai dengan dasar dharma dan trisatya. Pramuka harus menjadi agen perubahan. Dan pramuka, selama berdirinya gerakan pramuka telah menjadi sejarah, menjadi panutan untuk masyarakat. Nah, yang menjadi poin atau menjadi PR kita yaitu adalah generasi mudanya, generasi milenialnya. Pergerakan apa yang harus kita lakukan kepada generasi milenial ini untuk dia mau melakukan dengan poin yang telah kita terapkan di dasar dharma. Pramuka milenial jangan mau menjadi ekor,
pramuka milenial sebagai generasi muda harus menjadi kepala, bukan ekor. Ngapain kita ngikutin orang terus, tapi kita tidak membuat sebuah perubahan? Lebih baik kita menjadi kepala, kita buatlah perubahan baru agar para generasi muda ini bisa mencatat sejarah baru di negara kita. Dan jangan pernah malu untuk melakukan sebuah perubahan. Biasanya nih para generasi muda ini malu turun ke jalan, gak mau panas, gak mau ini itu. Jangan pernah malu. Pramuka tak kenal malu. Dan pramuka itu tumbuh di dalam hati kita. Tidak ada namanya mantan pramuka. Sekali kamu sudah berkecimpung pramuka, kamu adalah kakak saya. Seperti itu ya. Baiklah, selanjutnya itu bagaimana cara dan apa tindakan kita. Seperti yang saya bicarakan di atas tadi, ada beberapa tindakan yang harus kita lakukan. Buatlah sebuah perubahan yang dimana untuk menjaga marwah negara kita. Yang pertama, merosotnya wibawa negara. Bila kamu tidak mau merosotnya wibawa negara kita, ya kamu jangan menjadi orang yang apatis. Kamu buatlah sebuah tindakan baru yang menyatakan atau mengkritisi sebuah pemerintahan. Yang kedua, merebaknya toleransi. Merebaknya toleransi ini dapat kita lakukan sebuah tindakan baru di gerakan pramuka, yaitu jalinlah silaturahmi antar 34 provinsi. Jangan mengejudge, jangan membuli, jangan menghina ras suku bangsa mereka. Jaga erat keyakinan bahwasanya kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, melemahnya generasi muda supaya tidak berkembang pesat. Apa sih yang kita lakukan? Tindakan apa sih? Melemahnya generasi muda ini bisa kita upayakan untuk menaikkan lagi marwahnya, yaitu dengan sebuah kegiatan-kegiatan yang berfaedah, kegiatan-kegiatan yang menyangkut pautkan teknologi. Karena anak kekinian, anak zaman sekarang itu sudah terhanyutkan akan teknologi. Jadi kita buatlah sebuah kegiatan yang memang itu membuat perubahan baru. Kita main Mobile Legends bareng, terus kita simpulkan, lalu kita bisa juga melakukan sebuah kegiatan, contohnya yang lagi di TikTok, yang lagi tenar sekarang, yaitu Brush Challenge, yang dimana teman-teman naruh kuas, terus tiba-tiba teman-teman cantik menggunakan pakaian pramuka gitu kan. Itu salah satu sebuah kegiatan-kegiatan yang menghibur teman-teman generasi muda saat ini. Karena generasi muda sudah terhanyutkan akan teknologi, kita ikut alur teknologi itu, tapi jangan pernah meninggalkan praktik, karena praktik itu sangat dibutuhkan. Seperti itu.